Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, siapa yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan iman yang keberapa? Saya, Bu. Ya, Hikmah, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan iman yang keberapa? Yang ketiga. Benar sekali. Nah, sebelum kita masuk kepada materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari kitab. Nah, kitab ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kata yang tubuh, yang artinya tulisan. Nah, sedangkan secara istilah kitab ini merupakan tulisan wahyu pada lembaran-lembaran dalam bentuk buku. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memasuki materi, kita akan melihat video yang akan ditayangkan di sini. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan. Apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf,
yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Oke, setelah kita melihat video tadi, itu akan menjelaskan sedikit mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yang artinya mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut melalui para nabi dan rasul, yang dimana di dalam kitab-kitab tersebut berisi mengenai perintah, ajaran, dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kitab-kitab Allah itu sebenarnya ada 104 kitab yang Allah turunkan, namun hanya ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada Taurat, yang kedua ada Zabur, yang ketiga ada Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, namun pada pertemuan hari ini Ibu hanya akan menjelaskan 2 kitab, yaitu Taurat dan Zabur. Oke, Ibu bertanya kepada anak Ibu. Ya Bu, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, Bu. Benar sekali, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada Nabi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam, Bu. Benar sekali. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Taurat ini turun kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Sedangkan kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti mengenai kitab-kitab tersebut?
Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin D, yaitu manfaat dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, selanjutnya adalah manfaat dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 4 poin. Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya, hidup jadi akan lebih tertata. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Dan yang terakhir, akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Nah, di akhir pembelajaran ini, Ibu akan meminta kepada kalian, siapa yang berani menyampaikan kesimpulan mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Ibu berikan sebuah hadiah. Oke, kepada kalian, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya, Bu. Oke, kepada Raffi, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu kitab Taurat yang artinya ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua terjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, hidup akan lebih tertata. Oke, selanjutnya apakah Nani mau juga ingin menyampaikan kesimpulannya? Mau. Oke, silakan kepada Anima. Jadi manfaat dan hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu selanjutnya menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, Bu. Yang terakhir yaitu akan mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Ya, benar sekali. Nah, jadi itulah tadi kesimpulan dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disimpulkan oleh Nani dan Anima. Sesuai janji Ibu, maka Ibu akan berikan hadiah yang untuk kalian. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ini sekian untuk materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita